Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat terus melaksanakan kewajiban kita dan kita bisa tetap terus semangat di dalam belajar untuk meraih cita-cita. Baiklah, selamat datang di kegiatan ke-1 PJJ kelas 6. Ini adalah video pembelajaran pendamping modul yang dimana video ini membahas tentang modul di kegiatan satunya. Jadi semoga dengan adanya video ini bisa membantu pengerjaan LKS di dalam modulnya. Baiklah, langsung saja. Oke. Burung Garuda. Siapa di sini yang tahu burung Garuda? Ya, burung Garuda adalah burung yang melambangkan negara kita, yaitu burung Pancasila. Oke. Jadi burung Garuda, ada beberapa hal dari burung Garuda ini yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, nama burung ini adalah burung Garuda, atau di negara Indonesia disebut burung Garuda Pancasila, karena di dalam burung Garuda ini filosofinya mengandung 5 sila yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selain nama dari burung ini yaitu burung Garuda, yang harus kamu ketahui juga yaitu burung Garuda memiliki sila-sila di dalamnya yang disebut dengan Pancasila. Nah, Pancasila itulah yang disebut dengan ideologi bangsa. Jadi, apa itu ideologi bangsa? Untuk pembahasan rincinya kita akan bahas di kegiatan selanjutnya. Intinya, ideologi bangsa itu adalah pemikiran kita yang berdasarkan dengan sila-sila dalam Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sebagainya. Nanti kita bahas lagi. Oke, burung Garuda ini dijadikan sebagai lambang negara Indonesia ya. Lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Baik, selanjutnya ada beberapa pengetahuan dari burung Garuda ini yang harus kamu ketahui dan bahkan belum kamu ketahui. Baiklah, pertama itu sayap pada burung Garuda itu berjumlah 17 helai ya. Sayap di burung Garuda ini berjumlah 17 helai. Oke. Lalu yang kedua, bulu di bagian ekor itu ada 8 helai. Oke. Selanjutnya 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Ya. Lalu yang terakhir adalah bulu di leher yang berjumlah 45 helai. Nah, itu adalah bulu-bulu pada burung Garuda yang ketika kita amati 17, 8, 19, 45 itu adalah tanggal kemerdekaan Indonesia. 17 itu tanggalnya, 8 adalah bulannya, 19, 45 adalah tahunnya. Banyak yang tidak tahu kan? Itu adalah salah satu pengetahuan di burung Garuda ini yang harus kamu ketahui. Oke, selanjutnya, di dalam burung Garuda itu memiliki perisai yang di dalam perisainya itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa,
yang berlambangkan bintang. Lalu yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu berlambangkan rantai. Lalu ada persatuan Indonesia itu berlambangkan pohon beringin. Lalu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu adalah lambang dari sila keempat. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah 5 sila dalam Pancasila yang telah dirumuskan oleh PPKI dulu, oleh presiden kita yang pertama beserta panitia 9-nya, beserta panitia PPKI-nya. Siapa presiden kita? Ya, yang pertama, ya, presiden kita yang pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, inilah ke-5 sila yang harus kamu jadikan ideologi di dalam kehidupan. Harus berketuhanan yang Maha Esa, harus berkemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan, harus melakukan persatuan di dalam masyarakat. Lalu juga kamu harus hikmat dalam memimpin, lalu harus pandai-pandai bermusyawarah, dan yang terakhir harus adil di dalam kehidupan ini. Itu adalah amalan sila Pancasila. Untuk pengamalan sila dalam Pancasila akan dibahas lebih rinci di kegiatan selanjutnya. Baiklah. Nah, sekarang saya akan berbicara fakta tentang burung Garuda tadi. Yang pertama, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Ini adalah pernyataan pertama. Apakah itu suatu fakta? Betul, itu adalah suatu fakta. Kenapa bisa disebut suatu fakta? Karena lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Ini telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dibaca dan dicari alinea berapa. Jadi itu yang namanya fakta. Lalu fakta kedua, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Itu fakta? Ya, itu adalah fakta. Karena nyatanya memang benar dan sudah termaktub juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ngomong-ngomong, tadi kita berbicara fakta. Apakah kalian mengetahui apa itu fakta? Apa yang disebut dengan fakta? Ayo, siapa yang tahu? Ya, fakta, Bapak akan menjelaskan sedikit. Fakta ialah, mungkin ini salah tulis, mohon maaf. Fakta ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran. Ini khususnya indera penglihatan dan pendengaran, bahwa manusia atau indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Nah, inti dari fakta adalah yang pertama nyata, tidak bersifat khayal, terbukti dan ada, jelas, tertulis, tersirat, dan itu terbukti. Lalu yang terakhir, itu semua ada di dalam suatu kenyataan. Sumber dari pernyataan ini adalah Wikipedia. Nah, itulah yang disebut fakta. Jika kita melihat fakta dari pernyataan yang tadi, misalkan nomor 1, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Apakah ini nyata? Apakah ini terbukti? Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Ini semua nyata dan terbukti lalu termaktub di UUD 1945. Ya. Yang kedua pun sama, terbukti dan termaktub di dalam UUD 1945. Itu. Oke. Kita lanjutkan. Sebentar, ada gangguan teknis. Nah, lawan dari fakta itu adalah opini. Ya. Kalau fakta tadi itu adalah nyata, terbukti,
kalau opini itu bersifat hayal atau opini itu sering disebut juga sebagai pendapat. Misalkan menurut jika yang namanya tadi contoh kalimat fakta. Oke, Bapak beri suatu contoh. Ya, opini itu adalah pendapat, sumbernya adalah Wikipedia. Misalkan Bapak mempunyai suatu kalimat pernyataan. Jagung adalah salah satu tanaman monokotil. Apakah itu suatu fakta? Benarkah kalau jagung itu adalah salah satu tanaman monokotil? Ya, betul. Jagung adalah salah satu tanaman monokotil karena telah diteliti dan telah dijadikan suatu pengetahuan dan dibukukan bahwa jagung adalah suatu tanaman atau satu tanaman yang bijinya itu satu atau monokotil. Itu adalah ini adalah sebentar. Ini adalah fakta. Ya. Lalu selanjutnya adalah enaknya, ada suatu pernyataan lagi. Enaknya jagung itu diolah dengan cara dibakar. Ini fakta atau opini? Ya, ini adalah suatu opini. Tadi saya telah terangkan, saya telah beritahukan bahwa opini itu adalah suatu pendapat. Di sini mana yang menyatakan bahwa kalimat pernyataan ini adalah pendapat? Ya, ini dia. Enaknya, jadi menurut si penulis, enaknya jagung itu dibakar. Padahal belum tentu jagung itu enaknya dibakar. Ada yang suka direbus, ada yang suka dikukus, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh kalimat fakta dan opini. Ya, itu adalah penerangan dari kegiatan 1 di modul 1. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat terus di dalam belajar meskipun kita daring. Selalu jaga kesehatan. Dan Bapak titip satu, selalu olahraga agar kita selalu sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.